Saya memilih Anies Baswedan itu bukan karena dia baik, bukan karena dia benar, tapi dia lebih benar dan dia lebih baik. Karena kalau dia baik dan benar itu, saya takutnya absolut. Karena tidak ada manusia yang absolut baik dan benarnya. Tetapi segala sesuatu itu harus in comparison. Jadi harus ada komparatif perspektifnya. Jadi karena calonnya itu kemungkinan insya Allah cuma 3, ya. 1 Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo sesuai abjad ya, kemudian 3 Prabowo Subianto, maka saya memilih Anies Baswedan dengan alasan karena Anies rasanya lebih baik, lebih jujur, lebih takwa, lebih amanah, lebih sidik, lebih fatona, lebih tablik, lebih apa lagi? Fatona ya, cerdas, kemudian sidik, lurus, kemudian tablik, menyampaikan, amanah, bisa dipercaya, trusted. Nah lebih ya, karena lebih itu artinya secara komparatif Anies lebih baik. Walaupun yang sono banyak duitnya, ya kan, banyak uangnya, tapi kita tetap memilih Anies Baswedan. Jadi tadi lagu yang diadaptasi dari lagu Ganti Presiden. Jadi syairnya saya ubah untuk kepentingan Anies Baswedan. Karena awalnya kan Jokowi kan, salah satu syairnya itu, terima kasih Mr. Jokowi, 10 tahun zonder prestasi. Jadi orang kok terima kasih sama Jokowi, ujungnya zonder prestasi ya. Kalau orang tua tahu zonder itu apa ya, tahu ya. Tapi kalau anak muda nggak tahu zonder itu apa. Jadi saya sampai jam berapa disuruh ngomong di sini? Sampai jam berapa pun saya bisa, asal kepala nggak keliengan. Berapa? 10.15 ya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin memulai dengan konten saya kemarin, di mana ada seorang calon presiden yang diinterview, diwawancarai oleh Najwa Shihab. Dengan keyakinan penuh katanya dia yakin kalau 2024 akan menang ya. Jangan aminkan ya, jangan aminkan. Karena dia sudah belajar politik dari guru politiknya ya. Guru politik yang mengalahkan dia 2 kali. Saya bilang belajar apa? Belajar K. Apakah belajar kepemimpinan, leadership, ataukah belajar kecurangan, ya kan? Kalau belajar kecurangan ya kita juga bisa menang ya. Oke, karena itulah saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman di sini bukan untuk belajar kecurangan, tapi justru untuk mencegah kecurangan. Benar nggak ya? Jadi saya ingin memberikan satu alasan mengapa memilih Anies Baswedan. Saya pun punya preferensi, saya katakan, saya memilih Anies Baswedan itu bukan karena dia baik, ya, bukan karena dia benar, tapi dia lebih benar dan dia lebih baik. Ya. Karena kalau dia baik dan benar itu, saya takutnya absolut, takut absolut. Karena tidak ada manusia yang absolut baik dan benarnya. Tetapi segala sesuatu harus in comparison. Jadi harus ada komparatif perspektifnya. Jadi karena calonnya itu kemungkinan insya Allah cuma 3 ya. 1 Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo sesuai abjad ya, kemudian 3 Prabowo Subianto, maka saya memilih Anies Baswedan dengan alasan karena Anies rasanya lebih baik, lebih jujur, lebih takwa, lebih amanah, lebih sidik, lebih fatona, lebih tablik, lebih apa lagi? Sidik, amanah, fatona, tablik, dan
Ya, jadi Fatona ya cerdas. Kemudian Sidik lurus. Kemudian Tablik menyampaikan, amanah, bisa dipercaya, trusted. Nah, lebih ya. Karena lebih itu artinya secara komparatif Anies lebih baik. Walaupun yang sono banyak duitnya, ya kan? Banyak uangnya, tapi kita tetap memilih Anies Baswedan. Karena itulah yang dikhawatirkan itu adalah dua hal, ya. Yang dibutuhkan, tidak hanya dikhawatirkan oleh Anies Baswedan adalah satu, menjaga suara, dua, menambah suara, ya kan? Jadi tidak ada gunanya kalau suaranya banyak, tapi kemudian yang menentukan kemenangan itu bukan rakyat atau voters atau pemilih, tetapi yang menentukan kemenangan itu adalah Komisi Pemilihan Umum pada pukul 2 dini hari. Itu yang bahaya. Jadi nggak ada gunanya kita memilih Anies Baswedan, tiba-tiba yang keluarnya G atau P, padahal kita pilih A. Nah, itulah makanya kita berada di sini untuk menjadi relawan yang mengawasi pemilihan umum, dan itu adalah tugas kewargaan, tugas konstitusional. Jadi warga negara memang diminta partisipasinya untuk mewujudkan pesan konstitusional, yaitu pemilu yang jurdil, yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau luber dan jurdil, insya Allah Anies Baswedan yang akan muncul sebagai pemenang. Karena kita menginginkan, mumpung ada Abuya di sini, kita menginginkan pemimpin yang tidak hanya membawa pesan bumi, tapi juga membawa pesan langit. Nah, kadang-kadang kita ngapain kita bawa-bawa agama di dalam pemilu? Kita ini hidup di dunia untuk mati, ya kan? Suatu saat kita harus menghadap Yang Maha Kuasa, dan karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, ya kan? Dan ternyata memilih pemimpin itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2014 hanya 2 calon yang itu aja, ya kan? Kalaupun dibalik, kayaknya dibohongi juga kita, ya kan? 2019 itu lagi, karena sengaja didesain agar tidak ada calon yang baru, sudah measurable, tertakar siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Nah, kita tidak ingin pemimpin seperti itu yang muncul dari skenario kecurangan. Saya yakin Abuya ya, pemimpin yang mendapatkan mandat dengan kecurangan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia memimpin untuk memakmurkan Indonesia kalau dia mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang curang? Apakah kecurangan itu sudah terlihat? Sudah. Kita misalnya mendapatkan berapa kali bagi-bagi sembako dan amplop itu. Kata Bawaslu, nggak bisa kami menindak mereka karena kan mereka bukan peserta pemilu. Ini Bawaslunya pura-pura bodoh ini, atau bodoh betul saya nggak tahu, ya kan? Yang jelas kemarin pingsan dia. Di Hari Bayangkara pingsan. Teman saya juga Rahmat Bagja ya. Jadi kenapa saya bilang gini, yang namanya hukum itu ya tidak bisa kita tegakkan hanya dengan sekedar standar yang biasa saja. Standarnya harus luar biasa. Apa standar luar biasa itu? Begini, saya ingin kasih jalan misalnya buat Bawaslu, dan saya ingin ngomong nanti di channel saya ya. Ketika calon atau bakal calon, atau katakanlah kandidat, karena bakal calon pun belum sesungguhnya, itu dalih Bawaslu untuk mengatakan mereka tidak bisa menindak, itu membagi-bagikan sembako atau amplop. Kira-kira ditanya motivasinya apa? Apakah motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan? Ataukah apa? Karena kalau motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nggak dikasih logo,
tidak dikasih warna. Logo nggak boleh katanya, karena logo akan menunjukkan bahwa partai X melakukan curi start kampanye dan melakukan pelanggaran pemilu, karena dia sudah bagi-bagikan angpau atau bagi-bagikan sembako karena dia sudah menjadi peserta pemilu. Tapi warna itu kan juga identik. Masa Bawaslu tidak bisa menangkap kalau itu bagian dari kampanye? Paling tidak, setidak-tidaknya bagian dari kampanye partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sehingga dia terikat pada aturan main kepemiluan. Ya kan? Kok mudah sekali sebenarnya kan? Kita tinggal konfrontir. Lalu dia bersidang, dia kasih sanksi. Yang kedua, selain soal warna dan lain sebagainya, yang kedua, kalaupun belum musim pemilu, tetapi dia sudah secara sengaja menggunakan instrumen kepemiluan. Apa instrumen kepemiluan yang dia pakai, yang dia gunakan? Membujuk pemilih untuk memilih walaupun silent. Ya kan? Kan nggak mungkin dia tidak punya motif. Saya kasih kepada pemilih, kepada masyarakat, walaupun saya tidak ngomong pilihlah saya, tapi kan itu kan kode. Ya kan? No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik. Nah, kecurangan itu sudah terlihat. Calon yang satu lagi mengumpulkan babinsa seluruh, nggak tahu seluruh apa, dikasih satu-satu amplop, isinya 1 juta rupiah per amplop. Ratusan orang yang datang, kira-kira berapa ratus juta atau berapa miliar dia keluarkan, entah dari kantong sendiri atau kantong temannya atau kantong negara, kita nggak tahu. Ya kan? Coba bayangkan. Lalu masyarakat yang diberikan itu merasa bahwa wah, inilah ratu adil. Ya kan? Raja atau ratu yang sesungguhnya. Ini yang bahaya. Karena begini, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, sobat RH sekalian, sobat RH. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sebenarnya sangat pemaaf. Kalau misalnya masyarakat itu terbelakang, bodoh, tidak sejahtera, bahkan tidak punya pekerjaan dan tidak bisa makan, dia tidak pernah menyalahkan kekuasaan, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tapi dia menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak pandai, tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Jarang melihat ini sebagai persoalan atau permasalahan struktural, bahwa kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan itu bukan hanya disebabkan faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Saya mau berhitung begini sebagai contoh ya. Instead of saya ngomong hukum tata negara, kita ngomong yang konkret. Sebagai contoh misalnya, alhamdulillah ya kan, dengan presiden yang katanya seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya kan? Ada yang pernah nyebut begitu, nauzubillah min zalik, ya kan? Utang pemerintah sekarang sudah melaju kencang, ya kan? Seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Itu dari 3.000 triliun masa pemerintahan SBY dengan sampai sekarang hampir ya 8.000 triliun, belum sampai tapi 7,7 sekian ribu triliun, dan diperkirakan pada masa akhir pemerintahan ini itu kira-kira 8.000 triliun. 8.000 triliun itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau dibagikan ke 270 juta rakyat Indonesia, maka alhamdulillah setiap kepala manusia Indonesia menanggung utang 29 sampai 30 juta rupiah per kepala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia, kata malaikat Ridwan, tidak bisa masuk surga karena masih menanggung utang. Nanti begitu kita
mengatakan, ahli waris mengatakan, kalau misalnya sang mayit ini masih ada utang, maka tidak ada yang sanggup membayarnya, karena semua kita berutang. 29 sampai 30 juta. Padahal sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, kemarin saya interview dengan seorang ekonom. Mudah-mudahan datanya tidak keliru karena saya orang hukum. Dia mengatakan APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu jumlahnya sekarang kurang lebih 3.000 triliun. 3.000 triliun. Sementara pendapatan kita dari pajak dan bukan pajak itu sekitar 2.400 triliun. Jadi anggaran kita defisit paling tidak 600 triliun minimal. Dan kita setidaknya untuk tahun anggaran yang sedang berjalan ini itu paling tidak harus utang 600 sampai 1.000 triliun. Memunculkan utang baru. Jadi gali lubang tutup lubang. Dan begitulah seterusnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal saya tanya kepada seorang ekonom soal kekayaan tambang kita saja. Dia bilang, saya tanya berapa keuntungan batu bara tahun lalu. Mudah-mudahan insya Allah datanya tidak salah karena ini ekonom. Mas Aji juga tahu waktu saya interview. Dia mengatakan bahwa Mas Aji nggak ada ya waktu itu ya, nggak ada ya. Dia mengatakan bahwa pendapatan tambang batu bara saja tahun lalu keuntungannya itu 2.400 triliun. Bayangkan. Kemana itu? 2.400 triliun keuntungan dari batu bara saja. Sekarang saya tanya, yang kira-kira kembali kepada negara berapa? Ya katanya kira-kira 200 sampai 400 triliun saja. Coba bayangkan. Artinya 2.000 triliunnya lenyap, nggak jelas. Oke, pertanyaannya kemana yang lainnya itu? Begini, kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakanlah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada presiden hingga hari ini yang menerapkan pasal tersebut. Yang terjadi adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diberikan konsesinya kepada orang kaya. Kan begitu? Serta orang asing. Maka yang terjadi adalah merekalah yang menikmati kekayaan alam kita yang terbesar itu. Bayangkan, seandainya pasal 33 itu betul-betul diterapkan, maka tidak ada orang Indonesia yang miskin. Kata Abraham Samad, mantan ketua KPK, seandainya dari tambang saja tidak dikorupsi dan dikelola secara benar sesuai dengan prinsip pasal 33, maka setiap kepala manusia Indonesia itu bisa diberikan tunjangan 20 juta katanya per bulan. Bayangkan betapa negeri ini mismanagement. Kembali lagi kepada penguasaan pihak-pihak swasta tersebut, yang tidak lain adalah beberapa di antara mereka adalah penguasa yang sedang berkuasa hari ini. Coba bayangkan, kita doakan penguasa seperti itu masuk neraka jahanam ya. Amin. Karena mereka menggunakan kekuasaannya tidak dengan amanah, tapi untuk menciptakan, untuk mengeruk kekayaan negara. Nah, itu persoalan terbesar Republik Indonesia ini, sehingga kita tidak kunjung menjadi negara yang sejahtera. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan begitu banyak kekayaan alam di Republik Indonesia ini yang tidak ada duanya dibandingkan negara lain. Tapi karena kita salah kelola, mismanagement, ada keserakahan, maka kemudian tambang-tambang itu justru tidak kita nikmati, dinikmati hanya oleh segelintir orang di Indonesia ini, dan sekarang oleh negara lain. Kemarin ada
ekspor ilegal nikel 5 juta kalau tidak salah, lupa saya angkanya, 5 juta ton. Kata pemerintah kami nggak tahu. Luar biasa. Bukannya dia fasilitatornya, jangan-jangan. Ngapain Iya aja? kan? Makanya Faisal Basri, seorang ekonom, dengan marah mengatakan 90% keuntungan nikel itu katanya tidak dinikmati kita, tapi dinikmati oleh negara lain, oleh China. Tapi saya bilang China di sini negara lain ya, bukan Tionghoa. Tionghoa saudara kita di sini, tapi China negara lain, biar kita tidak salah. Bayangkan. Dan Faisal Basri dengan geram mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia ini katanya. Bayangkan. Karena presidennya. Tapi saya mengatakan sebenarnya yang tolol itu kita. Lebih baik kita memaki diri kita sendiri. Kenapa kita memilih pemimpin seperti itu? Itu soalnya. Jadi yang tolol kita sesungguhnya. Karena bisa jadi mereka nggak rugi, ya kan? Mereka menggunakan politik Alibaba, bisnis kong kali kong dan lain sebagainya. Ada kickbacknya, buka perusahaan di luar negeri, menggunakan yang namanya vehicle. Kemudian ada juga di negara-negara yang bebas pajak dan lain sebagainya. Jadi yang bodoh kita. Yang bodoh adalah rakyat Indonesia yang 270 juta karena kurang pandai memilih pemimpin, tergiur hanya karena sembako, hanya karena uang. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tugas kita adalah menjadi bagian dari sebuah proses yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negara ini surga di bumi dengan memilih pemimpin yang lebih baik, lebih benar. Insya Allah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.